Di tahun 2024 akan ada peristiwa Bitcoin halving. Gue nggak akan jelasin ini lagi karena memang udah sering banget gue jelasin. Kalau kalian nggak tahu apa itu Bitcoin halving, kalian bisa langsung tonton video yang ini. Selain itu, di tahun depan, The Fed katanya akan cut rate sampai 3 kali. Artinya, ada potensi penurunan suku bunga sebesar 75 BPS atau 0,75%. Hal ini tentunya akan memberikan bahan bakar positif ke market, baik saham ataupun kripto. Dan satu lagi yang paling menarik yaitu ETF Bitcoin. Seiring dengan perkembangan pesat cryptocurrency dan juga adopsi banyak investor yang melihat bahwa Bitcoin ini sebagai instrumen investasi yang sangat menjanjikan. Bahkan sejak awal tahun 2023, Bitcoin terus meroket signifikan hingga 150% lebih. Nah, peningkatan terus-menerus inilah yang melatar belakangi dibuatnya Bitcoin ETF sebagai pilihan investasi di instrumen Bitcoin yang lebih rendah resiko. Langsung aja buat kalian yang nggak tahu apa sih Bitcoin ETF. Jadi Bitcoin ETF ini mirip seperti ETF S&P 500 yang sering kalian dengar mungkin VOO. Bedanya ETF ini isinya bukan saham, tapi khusus untuk Bitcoin. Di mana spot Bitcoin ETF ini menawarkan cara yang nyaman dan teregulasi untuk berinvestasi di Bitcoin tanpa perlu mengelola atau menyimpan aset secara langsung. Jadi kita nggak perlu taruh di exchange manapun atau kita taruh di cold wallet manapun. Pertanyaannya, kenapa sih ada Bitcoin ETF? Tujuannya adalah untuk menghilangkan beberapa masalah yang sering banget muncul seperti keamanan dan juga ketidakstabilan market Bitcoin. Meskipun berupa mata uang digital, tapi tetap diatur dan punya regulasi yang jelas. Singkatnya, Bitcoin ETF ini memudahkan investor dalam berinvestasi tanpa harus pusing lagi soal penyimpanan dan keamanan Bitcoin. Lalu kalau seperti itu, kira-kira apa sih dampak dari setiap pergerakan Bitcoin ETF nantinya terutama di pasar kripto? Kita mengingat Bitcoin bukan hanya aset kripto dengan market cap terbesar saat ini, tapi juga berhasil menjadi aset terbesar ke-9 di dunia. Even mengalahkan Tesla, Berkshire Hathaway, JP Morgan, dan lain-lain. Jawabannya simpel, jelas ini akan berdampak pada pergerakan harga Bitcoin. Peningkatan permintaan yang dipicu oleh minat investor institusional untuk terjun ke pasar kripto akan berdampak langsung terhadap pergerakan harga Bitcoin. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah orang, terutama institusi yang melihat cryptocurrency ini sebagai pilihan investasi yang cukup menarik. Ketika permintaan Bitcoin naik, maka harga Bitcoin otomatis akan meningkat. Basicnya kira-kira seperti itu. Tadi kita udah bahas sejauh mana Bitcoin ETF akan mempengaruhi pasar dan harga Bitcoin. Sekarang ayo kita bahas dan fokus ke dunia perdagangan Bitcoin ETF itu sendiri. Ini menarik banget, karena ada perbedaan signifikan antara Bitcoin ETF yang berbasis kontrak berjangka dan yang berbasis spot. Sebenarnya kalau kalian perhatikan, Bitcoin ETF itu udah ada, tapi yang saat ini berupa kontrak berjangka atau derivatif. Maka kalau kita punya Bitcoin ETF ini yang kontrak berjangka atau derivatif, kita nggak punya barangnya langsung. Hal ini juga kadang menyebabkan deviasi harga yang membuatnya terlalu mahal atau terlalu murah dibandingkan harga asli Bitcoin. Sedangkan yang lagi rame-rame diajukan sekarang oleh Grayscale, BlackRock, dan lain sebagainya, itu adalah Bitcoin Spot ETF. Jadi Bitcoin Spot ETF ini bertujuan langsung memiliki dan melacak harga asli Bitcoin. Konsep dari spot Bitcoin ETF ini melibatkan pembelian dan juga penyimpanan Bitcoin oleh perusahaan kustodian. Penerbit ETF akan memperoleh Bitcoin dan menerbitkan saham kepada para investor, dan saham tersebut dapat diperdagangkan di bursa efek. Jadi harga saham ETF ini dirancang untuk mencerminkan pergerakan harga Bitcoin. Sebagai contoh, jika Bitcoin meningkat nilainya, begitu pula ETF-nya dan juga sebaliknya jika turun. Padahal untuk ETF ini bukan diperdagangkan di exchanger kripto ya, atau di bursa kripto, bukan ya, tapi akan diperdagangkan di bursa saham seperti New York Exchange ataupun TXX. Jadi kalau kalian pernah beli ETF-nya Nasdaq 100 ataupun S&P 500 seperti VOO, mekanisme pembeliannya akan sama seperti itu. Meskipun belum ada spot Bitcoin ETF yang disetujui di Amerika Serikat, upaya untuk memperoleh persetujuan terus dilakukan oleh berbagai perusahaan. Jadi mereka berlomba-lomba nih, dan perusahaan-perusahaan tersebut termasuk BlackRock. Wacana pengajuan spot Bitcoin ETF oleh BlackRock baru-baru ini berpotensi menjadi hal yang sangat besar karena yang diajukan ini adalah Bitcoin ETF spot. Kalau kita mengamati para pemain besar yang mau terjun ke Bitcoin ETF, terlihat bahwa mereka bukanlah perusahaan yang biasa, melainkan mereka adalah pemain-pemain besar dengan aset kelolaan yang nggak main-main triliunan dolar. Kalau ngomongin BlackRock, kalian udah pasti pada tahu lah ya, manajer aset terbesar di dunia dengan dana kelolaan mencapai 9,42 triliun US dollar. BlackRock ini menonjol banget sebagai salah satu kandidat yang terkemuka. Tapi nggak cuma BlackRock, Fidelity Investment, Invesco WisdomTree, dan Valkyrie semuanya merupakan perusahaan dengan aset kelolaan yang sangat besar. Kalian bisa lihat data di layar ini, BlackRock dengan sekitar 9,4 triliun US dollar, habis itu ada Fidelity Investment dengan dana kelolaan sekitar 4,5 triliun US dollar, habis itu ada Invesco, perusahaan dengan dana kelolaan sebesar 1,49 triliun US dollar, ada juga WisdomTree dengan dana kelolaan sebesar 87 miliar US dollar, dan yang terakhir ada Valkyrie, perusahaan dengan dana kelolaan 1 miliar US dollar. Itu cuman yang gue sebutin di sini, belum perusahaan-perusahaan lain lagi loh. Jadi ngeri banget kan? Dengan tenggat waktu yang semakin mendekat, yaitu Januari 2024, pasar kripto ini berada pada ambang fase yang sangat potensial. Keputusan SEC mengenai Bitcoin ETF
ETF akan memberikan dampak yang sangat besar bagi para investor. Karena ini sangat memainkan peran besar dalam membentuk arah regulasi dan investasi kripto di dalam masa depan. Dalam perlombaan untuk mendapatkan persetujuan ETF Bitcoin ini, BlackRock juga sangat menonjol sebagai salah satu pemain kunci. Karena seperti tadi yang udah gue jelasin, dengan total aset kelola mencapai 9,42 triliun US dollar, habis itu didukung lagi oleh kemitraannya dengan Coinbase dan juga track record yang sangat mengesankan dalam aplikasi ETF yang sukses, ini menjadikannya kandidat yang sangat kuat dalam perlombaan untuk mengantongi persetujuan ETF Bitcoin. Jika BlackRock berhasil meraih persetujuan, hasil positif ini dapat menjadi katalis utama untuk harga Bitcoin menuju all-time high berikutnya. BlackRock sendiri mengharapkan respon antara tanggal 5 sampai 10 Januari 2024 dan tenggat waktu akhir pada tanggal 15 Januari 2024. Lalu di sisi lain, menginvestasikan dana melalui Bitcoin ETF menawarkan sejumlah kelebihan dan juga kekurangan yang perlu kita pertimbangkan. Salah satu kelebihan utamanya adalah kemudahan akses, kenyamanan, dan juga profesionalisme manajemen. Dengan kita membeli Bitcoin ETF di bursa saham, investor dapat menghindari kompleksivitas pertukaran mata uang kripto dan juga resiko penyimpanan kripto. Hal ini tentu menjadikannya pilihan praktis untuk investor yang baru mau terjun ke dunia cryptocurrency. Jadi tinggal beli aja Bitcoin ETF di bursa saham, udah deh, nggak usah pusingin lagi, nggak usah mikirin crypto wallet lagi atau resiko nyimpen kriptonya di mana dan seperti apa. Khususnya untuk investor saham ya. Kalau kalian yang mungkin udah biasa invest kripto atau Bitcoin maksimalis, udah pasti prefer self custody di wallet sendiri. By the way, yang paling oke dari Bitcoin ETF ini yaitu bisa jadi alternatif buat investor besar yang butuh kejelasan mengenai aturan dan regulasi. Bitcoin ETF ini tunduk pada regulasi yang udah ada. Jadi ada perlindungan hukum dan juga pajak untuk investor, terutama untuk institusi. Resiko soal keamanan penyimpanan Bitcoin juga dihandle sama manajer investasi sepenuhnya. Jadi dia bisa dapat exposure ke Bitcoin tanpa repot untuk punya Bitcoin sendiri. Tapi tentu ada sisi gelapnya juga. Yang pertama tentu ada biaya manajemen yang perlu kita perhatikan. Ya namanya beli ETF, kalau sampai nggak ada biaya manajemen, mereka makan dari mana ya kan? Selain itu nilainya di pasar mungkin tidak seakurat yang diharapkan ketika harga Bitcoin naik. Tapi kita nggak tahu juga, nanti kita akan lihat realitanya seperti apa. Jadi mungkin kita bisa aja kehilangan beberapa potensi keuntungan ataupun kerugian. Oh ya, satu lagi, meskipun praktis, menggunakan ETF berarti kita nggak benar-benar punya Bitcoin di dalam wallet kita sendiri. Beda sama kalau kita benar-benar simpen Bitcoin di wallet kita sendiri, kita self custody, ya berarti itu benar-benar punya kita mau bawa kemana aja, mau kita pindahin, itu terserah, ini itu semuanya kita bisa lakuin sendiri. Jadi kasarnya kalau menurut gua Bitcoin ETF ini pangsa pasarnya adalah orang-orang yang masih invest di TradFi. Tapi untuk kita-kita nih yang memang udah invest dan simpen Bitcoin sendiri, tentu hal ini akan menjadi katalis yang sangat positif. Karena tentunya Bitcoin ETF ini akan mendorong adopsi yang semakin luas dan juga demand yang semakin tinggi lagi. Untuk hasilnya di Januari sampai Maret nanti nggak ada yang tahu pasti gimana, tapi kalau menurut gua pribadi 40% Bitcoin ETF ini harusnya di-approve. Kalaupun sampai nggak di-approve, mentok-mentok ya ditunda lah, harusnya nggak akan ditolak. Mungkin kalau dari gua pribadi 40% approve, 50% ditunda, dan 10% ditolak. Beda ditolak sama ditunda ini beda jauh ya. Kalau ditunda wajar banget. Karena ya ini bukan sesuatu persoalan yang simple. Mekanisme, syarat, dan dari regulasinya pasti cukup rumit. Itu tadi kalau soal ditunda, tapi kalau ditolak ya berarti gagal. Kalau menurut kalian berapa persen kemungkinan untuk di-approve, ditolak, ataupun ditunda? Coba komen di bawah nanti ya. Well, kita akan lihat bareng-bareng nanti. Ingat disclaimer, always do your own research dan jangan pernah percaya gue mentah-mentah. Karena ya gue siapa kan? Cuman investor retail dengan dana yang super kecil. Tapi sekali lagi gue ingetin, dengan adanya Bitcoin halving di 2024, suku bunga di US yang berpotensi akan mulai menurun, ditambah lagi Bitcoin spot ETF yang secara langsung akan mempercepat adopsi Bitcoin, tentu Bitcoin untuk harga sekarang masih murah banget. Kita itu masih too early. Jadi kalau kalian masih nanya kapan waktu yang tepat untuk beli Bitcoin, jawaban gue selalu sama, sekarang, saat ini, dan secepatnya. Karena ya mau harga 30.000, 40.000, 50.000 masih sangat under value. Karena kalau mau timing the market akan sangat sulit. Kalau nggak turun-turun gimana? Ya nggak akan pernah punya barang. Makanya gue selalu bilang, konsep value investing itu yaitu cari MOS, margin of safety, terus beli. Selama masih ada margin of safety-nya, ya beli terus. Bitcoin ini cuma ada 21 juta keping. Dan supply-nya nggak akan pernah bisa ditambah lagi. Bayangin tiap tahun, tiap bulan, tiap hari, bahkan tiap jam, adopsinya semakin meluas. Tapi jumlah Bitcoin-nya tetap sama. Even institusi besar aja berlomba-lomba untuk masuk ke Bitcoin. Gue yakin satu hal, kita nggak lebih pintar dari mereka. Jadi kalau kalian masih skeptis sama Bitcoin, at least coba kosongin gelas dan mulai baca white paper-nya. Coba pahamin dulu, kalau emang nanti at the end kalian tetap merasa bahwa ini nggak masuk akal, ini scam, ya nggak apa-apa, nggak perlu dipaksa. Tapi siapa tahu setelah kalian baca white paper-nya, kalian mulai paham, pikiran kalian mulai terbuka, kalian jadi punya conviction dan mulai taruh exposure investasi kalian ke Bitcoin. Nggak harus all in kok, 5-10% dari porto aja bakal ngaruh banget untuk jangka panjang. Jangka panjang di sini gue bukan bahas untuk 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun ya, tapi soal perjalanan investasi sampai 30 tahun ke depan. Padahal kalau kalian tanya, gue belajar kriptonya di mana? Gue belajar di platformnya Timothy, yaitu Akademi Kripto. Padahal gue nggak di-endorse sama sekali ya, gue cuma pengen share aja ke kalian, siapa
tahu kalian butuh. Untuk linknya ada di deskripsi kalau kalian mau join. Kebetulan ada diskon juga 2 juta, sikat aja sekarang kalau kalian emang butuh. Kalau kalian tanya gimana kualitasnya, jujur dari semua course dan komunitas yang pernah gue ikutin, Akademi Kripto yang paling worth it. Karena bukan cuma sekedar teori, tapi research-nya emang bagus banget, dan setelah gue praktekin, ya cuannya emang luber-luber. Ini salah satu contohnya yang gue post di IG Story minggu lalu. Jadi kalau kalian bilang harga segitu mahal, ya menurut gue nggak mahal karena sesuai dengan kualitasnya. Kalau kalian kurang percaya, coba lihat aja dulu testimoninya, itu banyak banget gue perhatiin. Dan kalau review jujur dari gue emang bagus banget. So itu dia untuk Bitcoin ETF. By the way, buat kalian yang masih sering nanya, gue itu pakai exchanger apa? Untuk semua checks yang gue pakai, udah gue taruh semua di deskripsi kayak gini. Jadi ini semua beserta link daftar, bonus-bonusnya semua udah gue taruh lengkap. Kalian tinggal pilih aja. Saran gue, walaupun kalian belum pakai, better kalian buat aja dulu semuanya. Biar apa? Biar rebate ini dan semua bonus-bonusnya udah nempel otomatis di akun kalian. Karena kita nggak tahu sampai kapan bisa dapetin bonus-bonus dan diskon fee transaksi kayak gini. By the way, ini semua seumur hidup ya. Jadi kalau kalian udah buat akunnya sekarang, walau kalian pakai tahun depan atau 2 tahun lagi, nggak masalah. Tetap udah nempel di akun kalian. Sampai di sini aja videonya. Next, kita mau bahas apa lagi nih? Komen di bawah ya. Jangan lupa subscribe dan juga nyalain loncengnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam cuan.